Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas pernyataan-pernyataan Bapak Anies Baswedan sewaktu dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang membuat saya geleng-geleng kepala dan terhibur karena menurut saya aneh dan sulit untuk dipahami. Namun sebelum saya lanjut, kita dengarkan dulu komentar-komentar netizen berikut ini tentang Pak Anies Baswedan agar nanti kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sosok Bapak Anies Baswedan di mata masyarakat. Oke guys, langsung aja kita dengarkan video berikut ini. Anies Baswedan, kelihatan dari pekerjaan-pekerjaan dia bangun di Jakarta ini tidak ada manfaatnya gitu, ya kan. Sekarang dia seorang pecatan menteri, ya kan. Di DKI boleh dikatakan kurang berhasil. Dia sudah banyak sekali kok kelemahan-kelemahan. Pertama, dia membangun Jakarta ini bikin resapan yang tidak ada manfaatnya. Merasakan saya tuh jalan bikin resapan. Orang bikin jalan itu kan pengerasannya kan itu sangat diperhatikan sekali supaya nggak ada resapan, nggak ada pori-pori di jalan agar nggak cepat rusak kena air. Ini bikin resapan, bikin bolong-bolong. Apa nggak cepat rusak itu jalan ya. Lantas patung bambu yang cuma umurnya berapa bulan itu, mungkin sekitar 6 bulan ya, dibongkar ulang. Itu kan pemborosan, nggak ada manfaatnya. Apaan begitu? Jadi kalau kita mau memilih pemimpin NKRI, ya kan, pilihlah pemimpin yang punya jejak rekam yang baik, yang ada program-program yang positif. Kami tidak puas atas kepemimpinan Bapak, kami tidak puas atas kinerja Bapak, dan karenanya kami harus sampaikan, warga DKI Jakarta harus sampaikan bahwa DKI Jakarta gagal dari kota humanis seperti yang Bapak janjikan dulu di kampanye. Baik, komentar kamu aku tanggapin. Jadi kamu di sini kan beranggapan, berasumsi, kamu bilang semua akan Anies pada waktunya. Baik, tidak apa-apa. Saya juga wajar dong berasumsi untuk kedepannya sebenarnya bukan Anies pada waktunya, tapi semua akan menangis pendukung Anies pada waktunya. Iya. Dan pada waktunya semua nanti akan menangis. Apalagi yang kakek yang Anies Baswedan, nah itu bukan nangis lagi, tapi sampai keluar ingus sama upilnya. Percaya aja. Percaya aja. Ingatkan kata-kata saya dan simpan PT saya ini. Hari ini hari Senin tanggal 6 Maret 2023 ya. 1 hari sebelum Mispu Saban ya kan. Ingatkan nanti 2024 komentar kamu tuh akan terbalik. Bukan semua akan Anies pada waktunya, tapi semua akan menangis pada waktunya. Iya, termasuk kakek yang berbeda. Nah itu juga itu nanti itu sampai ingusnya keluar itu karena harapannya gagal. Kenapa ini aku katakan begitu? Kenapa? Atmosfer suara-suara masyarakat di kalangan bawah itu bukan Anies pilihannya, tapi ya intinya bukan Anies lah. Nah, itu tadi guys video dari netizen-netizen mengenai Bapak Anies Baswedan
Oke guys, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa saya akan membahas beberapa pernyataan Pak Anies Baswedan yang membuat saya tertawa atau bahkan mungkin bisa jadi Anda juga akan tertawa setelah mendengarnya. Tapi yang jelas hal ini tidak berlaku bagi para pendukungnya ya guys. Karena apapun yang dikerjakan oleh Pak Anies bagi para pendukungnya dan bagi orang-orang yang sejalan dengannya, di mata mereka Pak Anies tetap sosok yang hebat, terlebih dalam merangkai kata-kata. Walaupun kebanyakan tidak sesuai dengan fakta yang dikerjakannya. Baik, saya mulai dari pernyataan Pak Anies yang pertama. Ini saya baca dari berita medcom.id dengan judul Anies sebut Jakarta beruntung tidak ada longsor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bencana banjir yang terjadi sejak Rabu 1 Januari 2020 lalu tidak sampai melumpuhkan ibu kota. Ia menyayangkan beredarnya pemberitaan banjir Jakarta yang terkesan dibesar-besarkan. Di Jakarta ini alhamdulillah gedung hilang tidak ada, rumah longsor tidak ada, jalan rusak tidak ada. Betul ya, ujar Anies di gedung Balai Kota Jakarta Pusat Kamis 9 Januari 2020. Pak Anies Baswedan memang benar bahwa Jakarta beruntung sekali karena tidak ada longsor, tidak ada badai salju, tidak ada gunung meletus, dan tidak ada kebakaran hutan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan masalah banjir, kemacetan, kesenjangan, DP rumah 0% yang saat kampanye Pak Anies targetkan mencapai 250.000. Tapi faktanya hingga kini hanya mencapai 1.500 unit saja. Kemudian soal program UMKM OKOC, saat kampanye, Pak Anies juga mengatakan bahwa akan membuka 200.000 wirausahawan baru selama 5 tahun. Lagi-lagi, faktanya yang terrealisasi hanya 6.000 saja. Jackpreneur yang mendapatkan modal itu artinya yang terrealisasi hanya 3% saja dari target Anda. Oke, saya lanjutkan pernyataan Pak Anies yang kedua. Ini saya baca dari berita kompas.com dengan judul Anak-anak senang main tuh saat banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan anak-anak kecil senang bermain saat banjir. Anak-anak itu bahkan berenang di air banjir. Anies mengetahui hal itu saat berbincang dengan anak-anak ketika meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis 2 Januari 2020. Lah, terus gimana ini maksudnya Pak? Apa hanya karena anak-anak senang bermain saat banjir, terus Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta kala itu memang sengaja membiarkan banjir itu terus ada atau bagaimana? Terus terang ya, saya kurang mengerti maksud Pak Anies bilang seperti itu. Yang jelas setahu saya, berenang di air banjir yang airnya kotor itu sangat tinggi resikonya. Dan tentunya membahayakan kesehatan mereka. Kok Pak Anies malah bilang begitu? Seakan-akan gak masalah dan terkesan membiarkan melihat anak-anak berenang di air banjir yang kotor dan penuh kuman itu. Bukankah seharusnya Pak Anies memberikan edukasi atau pemahaman kepada mereka bahwa hal itu membahayakan bagi kesehatan mereka yang masih anak-anak itu? Baik, daripada bingung, kita lanjut aja ke pernyataan Pak Anies yang ketiga. Ini saya baca dari berita Kompas TV dengan judul Peringatan Dini Banjir, Anies perintahkan lurah keliling bawa toa dan sirine. Lagi-lagi guys, Pak Anies mengeluarkan pernyataan yang lucu. Pertanyaannya, apa hubungannya masalah banjir dengan toa dan sirine? Atau mungkin maksud Pak Anies dengan berkeliling bawa toa dan sirine, masalah banjir akan selesai begitu aja. Entahlah, saya juga nggak tahu maksudnya Pak Anies ini bicara seperti itu. Tolong dibantu kasih penjelasan ya guys. Mungkin kalian tahu maksudnya Pak Anies ini, tulis saja di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan Pak Anies yang terakhir guys. Ini saya baca dari berita Detik News dengan judul Jika air hujan masuk ke tanah, insya Allah tidak ada banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan soal drainase vertikal. Anies mengatakan jika air hujan dikembalikan lagi ke dalam tanah,
kecil kemungkinan terjadi banjir. Tanah kita tak lagi terbuka menangkap air hujan. Tanah kita tertutup oleh aspal, bangunan rumah, dan gedung. Sehingga air yang diturunkan dari langit tak masuk ke bumi kita. Kita halangi air itu dari masuk ke bumi. Apa dampaknya? Manusia merasakan dari tahun ke tahun hadirnya limpahan air yang kita sebut dengan banjir. Karena itu mulai tahun ini kita memulai gerakan untuk mengembalikan air hujan ke dalam bumi, kata Anies di Monas, Jakarta, Selasa 20 November 2018. Coba guys, simak baik-baik ucapan dari Pak Anies. Jika air hujan masuk ke tanah, insya Allah tak ada banjir. Menurut saya ini tambah membingungkan lagi. Sebenarnya Pak Anies ini lagi ngelawak apa gimana sih? Ya kalau air hujan masuk ke tanah, memang gak akan banjir lah. Pertanyaannya, bagaimana itu air tidak hanya sekedar masuk ke tanah, tetapi yang terpenting dan paling utama bagaimana supaya tidak banjir. Dan itu adalah tugas Anda Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta kala itu untuk menyelesaikannya. Oke guys, itulah beberapa pernyataan Pak Anies Baswedan pada saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut kalian gimana guys? Kira-kira Pak Anies Baswedan masih layakkah menjadi presiden untuk memimpin negara ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.